Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga modal utama yang Allah titipkan, rezeki yang utama Allah titipkan, yaitu berupa umur, bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik. Sebab detik yang kita lewati, menit yang kita arungi, jam yang kita lalui, sebenarnya tidak mungkin bisa berulang lagi. Maka jangan pernah ada menit, ada jam yang kita lewatkan kecuali diisi dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan terbaik yang akan menjadi bekal kita saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu 8 Juli 2020 atau bertepatan dengan 16 Dzulqa'dah. Sahabat-sahabat sekalian, tak terasa kita sekarang sudah di 16 Dzulqa'dah 1441 Hijrah. Kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang dikirimkan ke saya, apakah itu melalui aam@percikaniman.org. Jadi sahabat-sahabat bisa email ke aam@percikaniman.org, atau Anda bisa bertanya di Instagram, ya, bisa Anda lihat captionnya, kemudian di bawah itu bisa Anda tanyakan, atau bisa di fanpage lewat inbox. Anda bisa juga mengajukan persoalan yang kita akan bahas dari perspektif Islam di Percikan Iman pagi ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu muda berusia 24 tahun. Saya cita-cita ingin punya rumah sendiri. Menurut Ustadz dan menurut syariat Islam, mendingan nyicil KPR atau saya nabung mengumpulkan uang membeli rumah sederhana walaupun prosesnya lama? Mana yang terbaik menurut Ustadz? Ya, pertama, Anda punya cita-cita yang mulia, yang bagus, ya. Jadi kewajiban seorang suami itu memberikan rumah, sandang, pangan, papan. Kalau suami tidak bisa membelikan, ya bisa mengontrakkan. Pokoknya kewajiban suami itu memberikan rumah. Nah, Anda sebagai istri muda, maksudnya istri yang masih muda, bukan istri muda, Anda sebagai istri yang masih muda, usia 24 tahun, Anda berusaha untuk punya rumah. Pertanyaannya, nyicil lewat KPR apa nabung, ya? Ya, secara hitungan matematis, ya, kalau Anda nabung, nah itu harga rumah terus melambung, kan? Sebut sajalah Anda bisa nabung per bulan 2 juta aja. Misal, ini mah misal 2 juta. Per tahun berarti 24 juta. Ya. Nah, kalau Anda ingin beli rumah yang harganya 240 juta, ya, berarti berapa tahun Anda nabung? 10 tahun, kan? Nah, rumah yang sekarang harganya 240 juta, 10 tahun mendatang itu sudah bisa sampai 800 juta. Jadi kalau dengan menabung lalu Anda baru membeli nanti, ya sulitlah terkejar. Kecuali kalau memang Anda nabungnya yaitu sehari 10 juta, ya, karena Anda misalnya pengusaha begitu,
Anda pengusaha. Jadi balik lagi, penghasilan Anda tipe rutin apa Anda pengusaha? Kalau Anda, suami Anda tipenya penerima gaji yang rutin, dia pegawai di satu perusahaan atau dia ASN ya, pegawai negeri gitu kan, gajinya udah terukur. Kalau menurut hitungan saya ya tidak terkejar gitu dengan cara nabung. Kecuali Anda pengusaha yang penghasilannya bisa unpredictable lah gitu. Bahkan sehari bisa nabung 100 juta gitu. Ya, kalau memang pengusaha itu berhasil, bisa saja dalam sehari aja 100 juta. Ya. Jadi untuk mencapai 1 miliar juga setahun dia udah dapet. Nah, kalau yang begitu ya silahkan menabung ya. Tapi kalau pekerja yang rutin sih menurut saya nabung tidak akan bisa mengejar. Maka bagi Anda yang bekerja rutin dengan gaji rutin, yang paling masuk akal itu KPR. Itu lebih masuk akal. Anda tetapkan sebut saja per bulan budgetnya untuk rumah 1,5 juta, maka selama 10 tahun itu 1,5 juta dan Anda sudah meninggali rumah, sudah ditinggali itu rumah. Tapi Pak Am katanya kan bank itu riba. Ya kan sekarang mah kalau memang Anda ragu dengan bank konvensional kan sekarang ada bank syariah. Bank syariah udah begitu banyak yang memberikan solusi-solusi kredit rumah, kredit kendaraan, kan sudah banyak. Jadi sekarang ini nggak ada alasan habis banknya gimana, ya udah cari yang berbasis syariah kalau Anda ragu dengan bank konvensional kan gitu. Jadi kalau saya lebih menganjurkan Anda KPR dengan bank berbasis syariah kalau penghasilan Anda rutin ya, rutin per bulan segini ya, kecuali kalau Anda pengusaha gitu ya, saya bilang lah untuk Anda mah atau nabung beli rumah 3 miliar mah nabung paling 4 bulan juga dapet. Nah gitu kan, saya pasti bilangnya gitu ya kalau pengusaha yang dahsyat kan gitu. Nah jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, ini apa yang bisa saya jawab ya. Boleh jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya, namanya juga cara menganalisa. Sebab saya pernah mendengar juga ceramah ustadznya mengatakan coba nabung untuk beli rumah itu, coba nabung kan gitu. Ya saya pikir kalau nabungnya per bulan 10 juta atau 30 juta, 50 juta ya nabung bisa terkejar ya. Jadi kalau penghasilannya hanya bisa nabung 1 juta sih nggak akan terkejar. Maksudnya itu bukan solusi gitu menurut saya ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, saat ini saya masih duduk di bangku sekolah SMA. Untuk mengisi waktu luang, saya ingin mengkaji tafsir Quran. Tetapi saya sudah mencoba membaca tafsir Ibnu Katsir. Menurut saya itu sangat panjang. Tafsir apa yang ringkas dan dapat dipahami dengan cepat dan mudah untuk dipelajari? Ya, memang banyak sekali buku-buku tafsir yang hebat ya. Siapa yang meragukan kehebatan tafsir Ibnu Katsir? Itu luar biasa sekali. Hanya memang ini butuh keseriusan yang luar biasa. Kebayang nggak itu ada 4 jilid ya, ini yang aslinya aja. Apalagi kalau udah diterjemahkan lebih tebal lagi. Yang aslinya tafsir Ibnu Katsir itu ada 4 jilid. Satu jilidnya sekitar 600 halaman ya. Nah Anda tamatkan itu sebanyak 4 jilid itu. Nah kalau sudah diterjemah itu bisa 2 kali lipat, bisa 6 jilid, bisa 8 jilid. Jadi Anda bilang aduh ini terlalu panjang sekali. Nah jadi memang semua buku tafsir itu bagus,
tapi harus oleh orang yang memang serius. Nah, makanya saya mencoba menulis tafsir Al-Hikmah sebenarnya, ya. Mana? Yang punya saya. Oke, menulis tafsir Al-Hikmah. Nah, tafsir Al-Hikmah ini saya tulis karena buku-buku tafsir yang ada itu hebat-hebat, tapi boleh jadi untuk orang tertentu menjadi susah difahami gitu loh. Ya, bagi orang yang kuliah di jurusan tafsir, ya tentu saja bagus ya. Bagi orang yang kuliah di jurusan tafsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, itu sudah diterjemah sekarang ini, berjilid-jilid. Hanya kan problem Anda adalah saya baru SMA, ya, baru mau lulus, saya berat bacanya. Nah, coba Anda kuasai dulu nih cara membaca tafsir. Anda kuasai dulu yang juz amma saja. Yang juz amma. Kenapa juz amma? Karena yang namanya juz amma itu juz ayat-ayat yang awal-awal turun. Nah, sudah begitu suratnya pendek-pendek. Itu sebabnya kalau orang mau menghafal Quran pun, ya, dimulainya bukan juz awal, juz 1 bukan. Coba Anda lihat di sekolah-sekolah, anak-anak, ya, disuruh menghafal sama gurunya, mulai dari mana? Juz amma. Juz amma itu juz 30. Kenapa disebut juz amma? Karena diawali dengan amma yatasaaluna anin naba'il azim. Karena surat yang pertama di juz 30 itu dimulai dengan kata amma yatasaalun, maka disebut juz amma. Nah, saran saya adalah Anda mulai dari juz amma. Jadi bukan dari Al-Baqarah, bukan, dari juz amma. Anda kuasai aja itu. Wah, itu udah dahsyat, ya. Kuasai. Nah, itu sebabnya tiap hari Senin di forum ini saya bahas tafsir Al-Hikmah. Kenapa saya bahas tafsir Al-Hikmah? Karena memang sudah saya tuliskan tafsir itu, ya. Juz amma itu saya tulis setebal 450 halaman. Ya, itu satu juz. Nah, kalau saya ada umur, lalu Allah memberikan ilmu kepada saya, lalu saya tulis semuanya. Nah, dengan perjalanan waktu saya lagi nyicil juga. Sekarang ini menulis juz-juz yang lainnya gitu. Maka ya bisa dihitung 450 halaman kali 30 jilid. Nah, berarti berapa halaman tuh? Ya kan? Nah, jadi dengan demikian memang kalau yang namanya tafsir itu berat gitu loh. Ya. Nah, karena tafsir-tafsir itu selalu berat, maka saya berusaha menulis tafsir yang ringan, yang mudah dicerna. Saya berusaha untuk menghindari perdebatan bahasa yang terlalu panjang. Jadi kan suka ada perdebatan bahasa, perdebatan kata. Kenapa saya hindari? Itu mah untuk ilmuwan. Nah, saya menulis untuk awam. Boleh jadi dia profesor, tetapi kan bidang tafsir awam gitu. Ya, profesornya bidang apa? Bidang matematika, bidang fisika, bidang sosiologi. Betul profesor, tapi begitu membaca tafsir, kan ilmu beliau bukan ada di situ gitu. Ya, nah makanya saya menulis tafsir Al-Hikmah itu dengan pendekatan yang renyah. Jadi Anda tidak terlalu rumit gitu. Anda tidak saya bawa dalam perdebatan-perdebatan bahasa, ya. Kan banyak sekali itu orang berdebat dengan bahasa yang ada di Quran. Bukan salah, bagus. Ya, bagus. Itu pengayaan. Tapi bagi orang-orang yang memang bergelut di dunia keilmuan itu. Contoh ketika membahas rahmat. Ya, rahmat. Rahmat itu berasal dari kata ini. Menurut Imam At-Tabari ini. Menurut Imam ini. Wah, gitu. Hanya membahas asal usul kata rahmat, menghabiskan 4 halaman.
Nah, mungkin bagi Anda yang ilmunya bukan bergelut di dunia tafsir, itu membuat Anda lelah. Ini apa ya substansinya? Nah, makanya dari situ saya merangkum mana pendapat yang lebih kuat dari sekian pendapat-pendapat itu. Saya cuma masukin satu saja. Dan itu pun tentu tidak bermaksud menyalahkan yang lain gitu. Saya suka mengatakan begini, di antara ahli tafsir terjadi perbedaan perspektif dan analisa tentang makna rahmat. Saya akan menyantumkan satu pendapat. Ini aja udah. Jadi maksudnya Anda tidak saya bawa ke diskursus perdebatan yang dahsyat di antara para pakar-pakar tafsir gitu. Nah, makanya coba Anda baca dulu ya tafsir Al-Hikmah yang saya tulis. Nah, lalu Anda bandingkan dengan buku tafsir yang lain. Ya, coba Anda rasakan dulu membaca tafsir yang saya tulis. Lalu misalnya Anda baca tafsir Ibnu Katsir juz 30, baca tafsir saya juz 30. Nah, dari segi kehebatan pasti tafsir Ibnu Katsir jauh-jauh lebih hebat ya. Tapi dari segi Anda sebagai orang yang awal belajar mungkin akan lebih mudah memahami buku tafsir yang saya tulis ya. Nah, jadi artinya setelah Anda membaca buku tafsir yang saya tulis, berarti kan Anda punya basic. Nah, dari situ Anda baru beralih ke buku yang lebih berat lagi. Kalau Anda baru belajar langsung baca tafsir Ibnu Katsir ya memang berat ya. Emang itu diperuntukkan handbook untuk yang kuliah di bidang tafsir sebenarnya. Jadi kalau Anda tafsir sebut saja di Ummul Qura University jurusan tafsir, salah satu handbooknya, buku wajibnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, sementara Anda tidak punya basic ilmu apapun tentang, maksudnya ilmu usul fikih, ilmu hadis ya, ilmu pendukung, tiba-tiba baca itu ya agak berat begitu ya, agak berat. Saya pikir ini berlaku dalam dunia keilmuan apapun. Basic saya bukan psikologi. Kalau saya langsung baca buku handbook ya tentang psikologi ya berat bagi saya ya, pendapat pakar ini pakar itu. Tapi saya mencoba membaca buku-buku yang sifatnya aplikatif. Nah, kenapa? Saya basicnya bidang saya bukan psikologi ya, saya yang praktis-praktis aja dulu. Nah, sebenarnya ya berbeda ketika saya membaca buku-buku handbook. Jadi maksud saya semua ilmu begitu, bukan hanya tafsir, semua ilmu begitu. Dan ilmu itu mulailah dari yang gampang kita cerna. Itu belajar yang paling bagus itu mulai saja yang bisa kita lakukan, supaya ada ketidakputusasaan, supaya tidak terjadi keputusasaan, dan supaya kita punya fondasi bagus. Ya, kalau teman-teman pernah di pesantren, itu yang namanya belajar usul fikih, itu dari yang cuma 2 lembar, 3 lembar, terus ya, belajar usul fikih. Usul fikih itu metodologi pengambilan hukum dalam Islam. Itu kan sebenarnya materi berat ya. Nah, saya waktu di pesantren tuh belajar ya usul fikih yang diktat yang dibuat oleh guru, dan saya baru tahu sekarang kalau itu cuma dicomot hal-hal kecil ya, cuma mengatakan apa itu wajib adalah ini dihafalkan, apa itu sunnah adalah ini, apa itu makruh adalah ini, apa itu ijtihad ini gitu, sampai apa itu ijtihad sampai ngelotok sekarang di kepala saya. Badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah. Itu kan sebenarnya definisi pokok. Tapi setelah kesini saya baca lagi, makin tebal bukunya, makin tebal lagi bukunya. Nah, ternyata luar biasa. Mungkin kalau dalam dunia keilmuan yang bersifat saintifik mah mula-mula kita baca teori yang applied dulu ya. Nanti masuk yang applied aja dulu, yang aplikatif. Nanti naik ke middle range. Nah, menengah ya. Middle range teori. Nah, nanti ketika kita sekolahnya di program doktor, itu sudah ke grand teori. Grand teori ini. Padahal teori itu saya pelajari waktu S1.
Saya pelajari waktu S2. Ternyata waktu S3 itu sudah ke grand. Nah, ilmu itu seperti tadi. Semuanya seperti apa ya? Semuanya bertahap. Semuanya bertahap. Nah, Anda ingin belajar tafsir, luar biasa mulianya. Apalagi usia Anda sangat muda, masih SMA. Sok, mulai dari baca buku tafsir yang ringan aja dulu, supaya ada ketidakputusasaan, dan juga supaya nanti dari hal-hal yang Anda gampang pahami, naik begitu. Sekali lagi, bukan hanya persoalan ilmu agama. Semua ilmu rumusnya begitu. Semua ilmu rumusnya begitu. Dan saya yakinlah teman-teman bisa merasakan sendiri, ya. Yang di SMP dipelajari, SMA dipelajari, kuliah dipelajari, hanya beda pendalamannya. Itulah ilmu tafsir juga begitu. Ilmu hadis juga begitu. Kalau kita belajar ilmu hadis, saya waktu di pesantren belajar ilmu hadis, ngapalin hadis aja. Ngapalin hadis 1, hadis 2 sampai 40 hadis, 50 hadis, 60 hadis. Bulughul Maram, ada satu buku namanya Bulughul Maram, itu disuruh dihafal, diulangi, dihafal. Kadang saya nggak ngerti juga apa maksudnya, tapi disuruh. Nanti dengan perjalanan waktu, oh ini. Jadi ada satu hadis yang sudah saya hafal, ya, tapi saya baru ngerti ya 10 tahun kemudian. Ya, waktu di pesantren ngelotok itu hadis. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umuran mushtabihat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa'a fi. Terus itu, ya, hadis itu saya hafal. Saya nggak ngerti itu teh apa ya gitu loh. Tapi setelah saya selesai di pesantren, kemudian saya kuliah, saya baca, oh ini, kebayang nggak? Saya baru ngerti 10 tahun kemudian, ya. Nah, jadi itulah sifat ilmu. Itulah sifat ilmu. Dan jangan lupa, ilmu itu datangnya dari Allah. Itu yang Anda harus ingat. Ilmu itu datangnya Allah. Karena ilmu itu datangnya dari Allah, maka jangan lupa, kalau kita sedang belajar, minta ilmu kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu untuk saya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kenapa kita kudu berdoa? Karena kalau Allah belum memberikan ilmu itu kepada kita, ya, kita tidak akan mengerti. Tapi begitu Allah membukakan keran ilmu untuk kita, yang kata orang susah, Anda bisa paham, ya, Anda bisa paham. Nah, ini yang kita bisa baca di surat, di ayat kursi, ya, di ayat kursi. Di situ bicara Allah Maha Tahu yang di depan kita, yang di belakang kita, dan orang tidak akan diberi ilmu illa bima syaa, kecuali orang yang Allah kehendaki. Maka sering-seringlah minta ilmu kepada Allah. Mohon agar pikiran kita dibukakan, keran ilmu dibukakan, sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Tapi tentu saja setelah kita berikhtiar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kenapa pertanyaan lewat DM kok nggak dibahas? Saya bilang jangan nge-DM, udah aja Anda tulis di sini kan, di mana, di Instagram saya. Karena kalau saya jarang baca yang DM, kan sudah saya kasih forumnya. Jadi Anda masuk ke forum yang sudah saya berikan. Kenapa? Supaya ya saya bukanya satu kali semua ada di situ. Anda tiba-tiba masuk ke DM. Ya, coba Anda kasih pertanyaannya di setelah caption, di bawah Anda kan bisa nanya, ya. Coba lihat di Instagram saya, seperti teman-teman yang lain kan nanya gitu. Dan saya tidak pernah menyebutkan nama orang kan gitu. Kalau Anda jangan, saya nggak pernah menyebutkan nama. Kan yang saya perlukan bukan nama Anda. Yang saya perlukan itu kasus yang Anda angkat, ya. Kayak tadi nih, Ananda siapa di sini nanya tentang dia masih
di bangku SMA, tidak disebut namanya, ya, tidak disebut. Jadi Anda nggak usah DM, langsung aja ke ini, ke mana, ke Instagram saya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umur saya 35 tahun, satu-satunya yang belum menikah di keluarga. Saya biasa menemani kedua orang tua saya yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Hingga saya memiliki pemikiran untuk tidak menikah dulu karena ingin fokus pada orang tua. Ada yang pernah bilang, jangan-jangan orang tua saya sakit karena memikirkan saya yang belum menikah. Ada juga yang bilang kalau sudah terlalu berumur nanti susah dapat anak dan lain-lain. Berdosakah jika memiliki pemikiran untuk menangguhkan nikah agar bisa fokus ngurus orang tua? Semoga Pak Am dan keluarga selalu sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Begini Teteh ya. Tentu saja apa yang jadi niat Anda itu suatu yang sangat mulia. Karena Nabi pernah mengatakan rugi, rugi, rugi. 3 kali beliau katakan rugi, rugi, rugi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang rugi? Kata Nabi, kamu punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Apa? Kamu punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Apa maksudnya? Nah, Anda punya orang tua yang sudah sepuh, sakit-sakitan, ya. Anda katakan, aku mau menangguhkan pernikahan. Umurku sekarang 35, tapi aku tangguhkan. Aku mengurus orang tua. Nah kan dari sisi itu sebenarnya sama Allah dicatat sebagai amal soleh. Jadi Anda bukan menghindari pernikahan, Anda bukan tidak mau menikah, tapi Anda berpikir gini, kalau aku sudah nikah, tentu aku nggak bisa total ngurus orang tua. Karena walau bagaimanapun kalau sudah nikah, kan ada suami. Apalagi nanti kalau dititipi oleh Allah anak, ada anak. Saya nggak bisa lagi ngurus orang tua. Akhirnya Anda memutuskan, walaupun umur Anda sudah 35, Anda memutuskan untuk fokus ngurus orang tua. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Apakah itu bernilai amal soleh? Sangat-sangat bernilai amal soleh. Karena Anda menjadikan orang tua sebagai pintu surga. Karena faktanya betul. Ada yang, duh Pak Am, saya asa berdosa sama ibu bapak saya. Dulu kan ibu bapak saya selalu diurus sama saya gitu. Kadang ke dokter saya yang nganter, beli obat saya. Sekarang Pak Am saya nggak bisa apa-apa gitu. Kadang ibu saya cuma diantar sama Mang Beca gitu ya, ke dokter teh. Dan saya kan nggak bisa. Nah, keluhan-keluhan yang sudah menikah tentang tidak bisa total ngurus orang tua, boleh jadi itu jadi pertimbangan Anda. Aku mau total saja. Kan pertanyaan Anda, boleh nggak? Boleh. Berpahala nggak? Berpahala. Dosa nggak? Nah itu, saya menangguhkan nikah. Kan yang dilarang itu, kata Nabi, man roghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci pernikahan, itu bukan umatku. Yang membenci, aku mah gak akan pernah nikah. Nah, awas, tidak boleh itu. Itu namanya membenci sunnah. Man roghiba an sunnati. Siapa yang benci dengan pernikahan, falaisa minni. Dia bukan umatku. Jadi kalau orang, kan ada orang yang, aku tuh ya, sampai mati aku gak akan nikah. Aku lihat ya, kakak aku nikah malah menderita. Tante aku menikah penuh penderitaan. Gitu. Ibu bapak aku aja, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Berantem melulu. Ngapain nikah? Jadi Anda memutuskan untuk tidak menikah, membenci pernikahan. Ya. Anda lupa betapa banyak juga orang yang sukses dalam pernikahan. Ya, banyak yang sukses dalam pernikahan. Tapi yang Anda lihat
adalah orang-orang yang gagal. Dan akhirnya Anda mengatakan, bagi aku gak ada tuh judulnya nikah dalam kehidupan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dia, orang ini membenci pernikahan. Kalau membenci pernikahan, falaisa minni, bukan dari umatku. Selama ini tidak ada pada diri Anda tidak membenci pernikahan. Tidak. Ya. Anda bahkan mengatakan, ya Allah, beri saya nanti jodoh terbaik. Gitu. Ya karena siapa tahu ya, ada kejadian orang ya ngurus orang tua. Kalau memang udah ada jodohnya, malah suaminya tuh baik banget, soleh banget. Apa? Udahlah, kita bareng-bareng. Kamu ngurus orang tuamu sendirian. Aku ikut ngurus orang tuamu. Ibu bapak aku sudah nggak ada, udah pada meninggal. Ya, aku juga belum banyak berbuat baik sama ibu bapakku. Ya udahlah, aku ikut berbuat baik sama orang tuamu. Nah, kalau ternyata ada laki-laki yang seperti itu, terus kenapa? Ya silakan saja Anda nikah. Tapi kalau hari gini mah Pak A, mimpi itu mah sinetron. Kalau ada laki-laki kayak begitu, oke, kalau Anda khawatir ya tidak ada laki-laki seperti yang ada dalam sinetron-sinetron itu, maka Anda akhirnya menangguhkan. Maka menangguhkan itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah kalau Anda membenci. Terus ada statement nanti kalau kamu nikah udah terlalu tua, susah punya anak dan seterusnya. Ya, sebenarnya itu ada betulnya. Tetapi kan hidup itu kadang pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Saya yakin Anda yang dengar materi saya hari ini itu pilihan. Karena Anda sekarang bisa nonton TV, ya nggak sih? Bisa tiduran, gitu. Bisa cuma browsing barang-barang yang mau Anda beli, itu pun Anda nggak beli, cuma lihat-lihat aja, lihat-lihat harga, kan gitu. Tapi Anda menyisihkan waktu untuk mendengar kajian ini. Jadi hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Karena itu Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikanmu adalah untuk dirimu. Kenapa Allah mengatakan jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu? Karena hidup itu pilihan. Gitu. Seperti petani, dia menanam apa? Apakah itu cabai? Apakah itu bawang? Apakah itu jagung? Itu kan pilihan. Aku mau nanam cabai. Itu pilihan petani. Maka dia akan memanen cabai lah. Tidak mungkin dia kemudian manen jagung. Itu hidup. Hidup itu pilihan, teman-teman sekalian. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Anda sekarang bisa nonton TV, ya, cuma nonton gosip-gosip aja. Ataukah anime, atau mau apa? Nah, jadi jangan lupa hidup itu pilihan. Anda memilih untuk menangguhkan pernikahan karena ngurus orang tua, yaitu pilihan. Nah, pertanyaannya, dibolehkan nggak sama agama? Boleh. Yang tidak boleh apa? Anda membenci pernikahan. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, mengingat pandemi belum berakhir, tapi beberapa masjid sudah dibuka untuk Jumatan dan sholat jamaah. Bagaimana jika saya masih ragu akan protokol kesehatan masjid? Bolehkah kita sholatnya di rumah saja, termasuk Jumatan saya belum sholat? Karena di masjid saya sama sekali tidak melakukan protokol kesehatan. Oke. Ya, ini perlu digarisbawahi sahabat-sahabat tercinta. Kalau sekarang ini ada disebut dengan new normal, ya, kenormalan baru gitu, adaptasi keadaan baru, bukan berarti COVID-19 itu nggak ada. Yang sakit tetap banyak, nambah, ya, nambah. Kemudian yang meninggal juga nambah, yang sehat juga memang nambah. Berarti apa? COVID-19 itu eksis seperti eksis pada awal Maret ditemukan. Sekarang nggak berubah. Siapa bilang berubah? Tapi kemudian pemerintah kita melonggarkan.
batasan-batasan. Sebenarnya bukan karena virus COVID ya, corona COVID-19 ini nggak ada, tapi karena pertimbangan ekonomi ya kebayang kalau terus-terusan PSBB gitu, orang nggak bisa jualan, orang kerja juga penuh keterbatasan, maka lama-lama negara ini ambruk secara ekonomi, maka dibukalah. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat perlu menyadari bahwa sekarang ada adaptasi baru, bukan berarti COVID-19 itu nggak ada, tetap ada gitu loh. Itu sebabnya sekalipun sudah ada adaptasi baru, tentu kita wajib mengikuti protokol kesehatan. Itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Dari hal yang sederhana untuk saya seorang awam, masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, kan gitu. Nah, itu laksanakan. Tapi sekarang ini memang ada masjid ya. Jadi anak saya teh sholat Jumatan pakai masker. Kata yang di situ teh, "Dek, buka aja maskernya. Oh, coronanya udah nggak ada kok," gitu. Jadi ternyata di masjid itu normal aja gitu, duduknya teh, ya kan gitu. Sampai ya akhirnya anak saya bilang, aku mah Pap nggak mau sholat di situ lagi. Kenapa? Wah, parah ya, mah parah, kataan gitu ya. Jadi apa? Mohon maaf nih. Jadi si imamnya sendiri mengatakan, silakan rapatkan barisan, ya, nggak usah takut ya. Di masjid nggak ada corona, gitu. Corona itu adanya di pasar ya. Maaf, kalau imam khotibnya sudah begitu, itu kan berarti beliau sebagai opinion leader. Kan beliau itu ngasih nasihat, ngasih ceramah, ya kan gitu. Tapi begitu sholat Jumat, apa katanya? Oke, silakan safnya dirapatkan. Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Ini corona udah nggak ada nih, corona udah nggak ada, kan gitu. Di masjid nggak mungkin ada corona. Nah, kata-kata di masjid tidak mungkin ada corona, itu tentu saja harus kita kritisi. Corona itu tidak pernah milih-milih ya. Di masjid ada, kalau udah ada yang tertular kan dia bisa menularkan. Di masjid ada, di pasar ada. Jadi beliau bilang di masjid mah nggak akan ada. Di masjid itu kan bersih. Tak ada yang meragukan kalau masjid itu bersih. Tapi protokol kesehatan di masjid pun tetap harus dijaga, ya nggak? Nah, ini punten kepada para DKM, maka Anda punya tanggung jawab moral untuk menciptakan suasana sholat berjamaah, sholat Jumat dengan mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan, ya. Begitu. Ya, imam-imam masjid yang nggak usah kita ragukan dahsyatnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Coba Anda lihat, kan jaga jarak gitu. Sampai anak saya ya cerita gitu. Jadi katanya Ustadz nanti ngomong gini, ayo di masjid itu nggak ada corona, di masjid itu nggak ada corona, rapatkan. Jadi kata dia teh, aku sholatnya juga jadi nggak khusyuk gitu kan, ini nempel gini gimana gitu. Nah, jadi kalau ternyata ada masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan, ya Anda jangan sholat di situ. Coba cari masjid yang lain. Tapi kalau ternyata belum menemukan masjid yang menerapkan, ya ditakdirkan gitu, daerah Anda mah gitulah, ya tidak menerapkan protokol kesehatan, akhirnya Anda sholat di rumah, berjaga-jaga, dan Anda juga Jumatannya di rumah, niatnya berjaga-jaga. Ya tentu kan Islam itu agama yang mengatakan agar kita tidak menjerumuskan kepada kebinasaan. La dororo wala diroro. Kamu jangan menjerumuskan dirimu kepada kemadorotan, dan kamu tidak boleh juga memadorotkan orang lain. Kamu juga tidak boleh memadorotkan bisi Anda yang bawa corona ke orang lain, ya. Nah, jadi itu yang diajarkan Islam. La dororo wala diroro. Tidak boleh kamu memadorotkan orang lain, dan juga tidak boleh orang lain memadorotkan kamu. Jadi kesimpulannya apa?
ya tentu Anda coba dulu cari masjid yang mengikuti protokol kesehatan. Kalau memang tidak ada, ya namanya ad-daruratu tubihul mahdurah. Anda menolak kemadorotan sehingga Anda melaksanakan sholat wajibnya di rumah, sholat Jumatnya diganti dengan duhur. Itu bukan hal yang salah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kenapa Anda melakukan itu. Yang penting kan alasannya jelas. Bukan Anda malas, bukan Anda nggak mau, tapi Anda syaddud dzari'ah. Syaddud dzari'ah itu menolak bahaya. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi dalam kaidah hukum itu darul mafasid, menolak bahaya, itu harus lebih diprioritaskan daripada mengambil maslahat. Sholat berjamaah itu ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada keutamaan. Tapi kalau dengan berjamaah itu membuat Anda celaka, maka darul mafasid, menolak kemadorotan, kecelakaan, lebih diutamakan. Harus lebih diutamakan daripada Anda kemudian jadi celaka, begitu ya. Itu jawaban saya. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat tercinta, pertanyaan tadi nampaknya mengakhiri kebersamaan kita di Percikan Iman Pagi. Dan jangan lupa, insya Allah hari Rabu, ini hari Rabu ya, malam nanti ada materi Aku Bersamamu. Materi Aku Bersamamu itu materi sangat indah sekali, bagaimana Allah menyertai kita dan kita selalu dekat dengan Allah. Makin kita dekat dengan Allah, Allah akan menyertai kita. Nah, ini yang akan kita bahas, Aku Bersamamu, Al-Hikmah online, yang insya Allah akan dilaksanakan nanti malam jam 19.30. Jadi bagi teman-teman yang siang sudah ada kegiatan kerja dan lain sebagainya, maka Anda bisa ngambil kelas yang malam, yaitu jam 19.30 ba'da Isya. 19.30 kita mulai. Temanya adalah Aku Bersamamu. Bagaimana caranya? Anda bisa lihat Instagram saya @am_amiruddin untuk ikut di program ini. Kemudian tentu saja saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi sahabat-sahabat yang sudah berwakaf. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas segala kebaikan ibu bapak, dan itu juga untuk kebaikan ibu bapak menjadi cahaya kubur setelah kita meninggal, setelah tulang belulang kita nyatu dengan tanah. Kalau kita beramal wakaf, beramal jariah, insya Allah kata Nabi itu amal akan ngalir terus. Saya tidak mungkin mengumumkan satu persatu siapa yang sudah wakaf, tapi Bapak, Ibu, sahabat bisa lihat di percikaniman.org ya, di website percikaniman.org. Di situ tampak laporan siapa dan sudah sampai di mana pembangunan masjid kita ya. Bagi Anda yang akan wakaf lagi atau belum wakaf, silahkan Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910 5.008. 13.000 13 kosongnya 3 kali 13.000 910 50008. Bank Mandiri atau Bank Syariah Mandiri 7099068. Bank Syariah Mandiri 7099068. Terus bagi Anda yang niatnya, kalau tadi niatnya wakaf, ini niatnya sedekah. Sedekah untuk para mujahid dakwah, untuk kegiatan dakwah, untuk penyebaran Al-Quran. Kita ada perpustakaan masjid ya. Jadi banyak masjid yang sudah lapuk itunya Qurannya ya. Kita kirimkan Quran di sana. Anda bisa masuk ke rekening yang satu lagi 1310055533220. Nah, ini untuk sedekah, untuk jihad dakwah dan jihad nafkah, mujahid dakwah dan mujahid nafkah. 131 Bank Mandiri 1310055533220. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah
Besok hari Kamis kita bertemu lagi. Jangan lupa nanti malam Al-Hikmah online jam 19.30. Demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.